Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mencoba membuat suatu website e-commerce yang dimana nanti si websitenya itu bisa dipakai untuk berjualan online. Cuma di sini saya menggunakan website lokal, jadi belum di hosting ke dalam website untuk bisa dipublikasikan. Nah, jadi untuk pertama-tama itu kalian harus menyiapkan berbagai bahan yang diperlukan. Yang pertama itu examnya itu sendiri sesuaikan dengan laptop yang kalian gunakan. Terus yang kedua Elementor, ini untuk mendesain ataupun membuat suatu template yang mana nantinya mempercantik tampilan daripada website sendiri. Terus yang kedua itu, yang pertama sebenarnya itu yang harus dilakukan itu mendownload dulu WordPress-nya. Terus yang ketiga Ocean Extra, itu untuk nanti penunjang daripada tema yang nanti akan digunakan. Terus wishlist nanti untuk digunakan juga untuk bisa dipasang di dalam website itu sendiri. Terus yang paling yang paling itu yang namanya WooCommerce gitu ya, itu penting digunakan. Nah, oke, langsung kita eksekusi saja untuk daripada pembuatan websitenya itu sendiri. Nah, di sini saya sudah menginstal daripada examnya, jadi saya sudah menginstal duluan. Nah, kita coba aktifkan. Ini sudah aktif, kita minimize dulu, kita lanjut ke browser. Kita yang digunakan untuk browsernya saya gunakan Google Chrome ya, biar lebih biar lebih support gitulah ya. Oke, nah langkah yang pertama kita lakukan dulu atau kita membuat dulu database di examnya itu sendiri. Caranya kita ketikkan di sini local host php my admin. Nah, ini udah masuk ke dalam localhost php my admin. Nah, di sini kita buat nama domain yang nama database yang nanti kita akan masukkan database-nya ke dalam database yang kita buat. Kita klik, nah, di sini nama database-nya kita gunakan. Di sini namanya saya menggunakan dagang online nama database-nya. Terus kita pilih yang paling atas penyortiran, lalu kita buat. Nah, database sudah kita buat. Terus di sini masih kosong ya, dikarenakan kan belum kita masukkan ataupun belum kita install yang namanya WordPress-nya. Oke, kita close dulu ini. Nah, udah gitu, terus database ataupun WordPress-nya yang kita sudah download kita masukkan ke dalam, kita kopikan gitu ya, kita kopikan WordPress-nya ke dalam data C. Di situ ada namanya exam, terus htdoc. Nah, di sini kita mengcopy folder WordPress-nya. Kita kopikan, kita tunggu beberapa menit sambil ngopi boleh. Nah, oke. WordPress-nya yang kita kopikan sudah beres. Kita ganti nama folder WordPress-nya dengan nama nama name web name-nya dengan
keinginan kita sendiri. Saya di sini coba Pucuk Senzo gitu ya. Nah, sudah itu kita kembali lagi ke browsernya. Kita panggil nama yang tadi kita sudah kopikan ke dalam htdocs-nya dengan cara mengetikkan di dalam search-nya localhost slash tadi saya menggunakan Pucuk Senzo gitu ya. Nah, baru enter. Nah, ini bahasa yang nanti kita akan gunakan. Ini tampilan awal daripada nanti peninstalan WordPress-nya itu sendiri. Saya gunakan bahasa Indonesia saja. Indonesia. Lalu lanjut. Selamat datang di WordPress. Sebelum dimulai kami memerlukan beberapa informasi mengenai datanya. Nah, yang perlu kita siapkan nantinya nama basis data, nama pengguna, kata sandi, terus host basis data, dan jika ada yang menjalankan tuh. Nah, jadi ini data yang nanti akan kita butuhkan. Nah, sesudah itu kita lanjut, ayo. Nah, ini nama daripada nama basis datanya. Nama basis data ini nama yang kita tadi buat di PHP My Admin. Nah, saya gunakan begini. Terus nama penggunanya admin saja. Oh ya, sebelum lanjut ke sini, kita pergi ke dalam, masuk ke sini, kita kopikan WP Config Sample ini, copy. Nah, kopinya sampai simpelnya kita hapus. Ya, oke, kita edit dulu PHP-nya. Saya menggunakan Notepad++ untuk mengeditnya. Di sini nama database-nya. Online. Di sini untuk jaga usernya kita ganti sama root. Passwordnya kita kosongkan. Dagang online, oke, kita simpan, close. Kita kembali lagi ke ini. Ini tadi kasih nama root. Untuk kata sandinya kita kosongkan, terus kita kirim. Nah, sudah siap, kita install. Namanya kita Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia. Nah, ini lanjut. Nah, kalau yang tadi itu data daripada database. Kalau sekarang ini untuk informasi untuk kita dari mulai judul situs ataupun judul yang nanti ada di WordPress di halaman website kita. Terus nama pengguna itu untuk admin daripada kita masuk untuk websitenya. Gitu ya. Saya coba ini. Nah, kita
Terus saya pakai admin saja, nama penggunanya sembunyikan dulu ya. Oke, emailnya kalau perlu dimasukkan, masukkan. Kita install. Untuk menginstalnya tidak terlalu lama ya, paling 2 menitan. Oke, kita berhasil menginstal WordPress-nya. WordPress telah diinstal, terima kasih dan selamat bekerja. Oke, kita masuk login. Tadi kita masukkan admin untuk username-nya. Kita masukkan oke. Nah, ini tampilan websitenya, tampilan dashboard untuk kita masuk sebagai admin. Sini ada menu-menu yang nanti kita akan gunakan. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita lihat dulu situs yang ada di bawaan WordPress-nya seperti apa. Oh iya, nah ini bawaan WordPress-nya, tema daripada WordPress itu sendiri. Nah, kita coba ganti dulu. Kita coba ganti temanya. Untuk mengganti tema, kalian tinggal pilih tampilan, terus klik tema. Nah, untuk cara menambahkannya seperti apa? Kalian tinggal di sini klik tambah baru. Yang saya gunakan nama temanya itu Ocean Wifi ya. Terus install. Nah, kita langsung aktifkan. Nah, tema yang ada di sini kita hapus. Kenapa? Supaya data yang nanti ada di database kita tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi supaya tidaklah banyak space yang digunakan. Kita hapus. Cara menghapusnya, rincian temanya diklik, baru klik hapus. Oke. Nah, ini tema yang kita gunakan. Kita coba lihat. Nah, ini tampilan tema yang kita gunakan. Nah, sesudah itu kita pergi ke plugin, tambahkan baru. Kita akan menginstal Ocean Extra-nya untuk penunjang daripada website yang tadi kita install, tema yang kita tadi install gitu ya. Ini kita install. Oke, jangan dulu diaktifkan, kita akan menginstal beberapa lagi. Kita akan menginstal Elementor. Yang ini dan yang ini kita coba satu-satu ya, supaya tidak terjadi konflik. Oke, selanjutnya kita ke plugin lagi, kita tambahkan wishlistnya. Yang saya gunakan ini di WooCommerce wishlist. Install. Oke, kalau wishlist ini itu tidak akan aktif kalau sebelum WooCommerce-nya itu diinstal juga, diaktifkan. Nah, saya belajar dari pengalaman, kalau kita mendownload
tapi nggak tahu ya kalau misalkan komputernya atau laptopnya itu support. Itu kalau misalkan kita download, misalkan di sini kita cari WooCommerce, nah terus di sini ada tampil, nah WooCommerce-nya. Kalau kita install langsung ini biasanya kadang kadang berhasil gitu. Nah caranya gimana supaya ya menangani kegagalan itu? Nah kita download dulu WooCommerce-nya, terus ekstrak WooCommerce-nya, lalu kita kopikan ke data C, terus exam, terus htdoc, terus pergi ke folder tadi yang asalnya bernama WordPress, terus ke content, terus ke plugin. Nah plugin ini untuk menampung daripada plugin yang kita install gitu ya. Kita kopikan, nah dikopikan, sudah, nunggu proses seperti biasa. Kalau sambil ngopi juga ya gak apa-apa, silahkan. Oke, untuk WordPress-nya, untuk WooCommerce-nya kita sudah install. Kita coba lihat, kita reload dulu ataupun refresh gitu ya, supaya kelihatan perubahannya. Oke, kita pergi ke plugin terpasang. Nah, Elementor sudah, Essential Edition for Elementor udah, ini udah, WooCommerce juga sudah. Kita aktifkan WooCommerce-nya dulu. Nah, untuk mengaktifkan WooCommerce ini nanti ada beberapa settingan yang muncul. Oke, kita berhasil memperbaharui versi WordPress-nya. Kita pergi klik dulu, tadi sudah kita install WooCommerce-nya, kita aktifkan, kita ke beranda. Nah, yang tadi sudah saya tadi bicarakan. Jadi untuk mengaktifkan WooCommerce itu biasanya ada settingan-settingan, diantaranya seperti ini. Kita coba isi ataupun setting dari beberapa settingan ini. Kita isi misalkan jalan Surabaya nomor 1 ya, bisa Cihaur. Terus untuk wilayahnya Indonesia Jawa Barat ya. Oke, kotanya Cianjur. Kode posnya 43262. Nah itu beres, klik lanjut. Terus kita lanjut ke industri. Pada industri apa toko ini beroperasi? Di toko saya mengoperasinya di kesehatan dan kecantikan ya. Kalau teman-teman ada yang bergerak di bidang industri minuman, elektronik dan yang lain, tinggal pilih saja. Kita lanjut. Terus jenis produk yang disertakan, produk basic. Oke, lanjut. Berapa produk yang Anda tampilkan? 1-10? Tidak. Jadi saya memilih tidak karena tidak berjualan di toko online yang lain. Kita lanjut.
kita memilih tema kayak ini kan, tinggal lanjut dengan tema ya. Ini untuk shipping. Kita ya kalau misalkan mau boleh dicoba. Oke, ini tampilan Jetpack gitu ya, mode offline. Ini tampilan daripada Jetpacknya itu sendiri. Kita untuk ini nanti saja dulu ya. Kita kembali ke dashboard dulu. Karena melalui tulisan, coba lihat tulis sebentar ya. Karena saya juga baru sih soalnya memakai ini. Biasanya gagal kalau kita mengklik Jetpack ini, tapi sekarang alhamdulillah ya bisa ini. Oke, nah kita lanjut dulu ke dashboard dulu. Nah, setelah itu terus kita aktifkan lagi plugin ini, aktif. Nah, sama ini juga bisnis e-commerce ini juga, kalau misalkan kita aktifkan itu langsung ada settingan pengaturan, beberapa settingan. Nah, seperti ini, welcome, let's go. Nah, ini nama power bisnisnya. Saya ganti ininya, hapus bisnis. Kita create otomatis dulu ya. Continue saja. Terus di sini before add, saya pilih itu before positionnya. Terus ya, pilih bahasa Indonesia, tambahkan itu kan yang juga sama, produk, continue. Ini cara mengaktifkan wishlist ya. Terus produk, how product show be removed from wishlist. Jadi kalau misalkan si konsumen menambahkan produknya ke wishlist, itu akan dihapus. Dihapusnya itu dengan cara apa? Apakah secara otomatis ataupun manual? Saya pilih manual. Nah, di share. Jika misalkan di dalam si konsumen sudah menyimpan beberapa produk yang nanti akan dibeli gitu ya, jadi disimpan dulu. Apakah nanti akan di-share ke dalam sosmed konsumen itu sendiri atau tidak? Saya di sini tidak ya. Kita matikan semua, terus continue. Oke. Wishlist setting, kita masuk dulu ke sini. Sini masih nggak usah. Kita lanjut ke ini plugin. Kita lihat dulu lagi pluginnya. Kita belum mengotak-atik websitenya ya. Kita baru mempersiapkan dulu apa namanya, kalau di medan perang itu amunisi gitu ya. Jadi kita siapkan dulu amunisinya untuk bisa tempur. Oke ya, akan buat halaman home nantinya sini.